Episode 2 dimulai saat Sunwo dan Jae-yong berjalan. Mereka melihat seseorang membawa bunga. Sunwo berkata, kamu dulu sangat menyukai bunga itu, tetapi Ju-yong sama sekali tidak ingat. Ju-yong bertanya, apakah Sunwo mengingat hal-hal kecil dari saat itu? Termasuk hal yang ingin dilupakannya. Kilas balik. Sunwo, yang masih sekolah, sedang dalam perjalanan pulang. Ia melihat ayahnya bersama seorang gadis kecil. Ayahnya meminta Sunwo untuk menjaga anak itu sebentar saja, ia berjanji akan segera kembali menjemputnya. Sunwo pun menolak karena sudah tahu perilaku ayahnya dan tidak mempercayainya, namun ayahnya tidak menghiraukan dan pergi. 우리 누리를 못 봐줘요. 꼭 잡고 있어! 응! 야! Dengan terpaksa, Sunwo merawat anak tersebut. Ia berniat mencari pekerjaan tambahan untuk membiayainya. Meski temannya sudah mengingatkan bahwa Sunwo juga masih anak-anak. Sunwo hanya bisa tersenyum. 그 여잔 진지게 도망쳤고 너도 애야. Anak tersebut bernama Nuri. Selain menjaga Nuri, Sunwo juga mengajarkannya membaca dan menulis layaknya seorang kakak kepada adiknya. Saat malam, Sunwo membacakan cerita sampai ia ketiduran karena lelah. Sunwo juga bekerja sebagai penerima tamu di penginapan. Sepulang kerja, ia mendapati beberapa orang menagih hutang ayahnya. Sunwo menyuruh mereka mencari ayahnya saja. 안 쫓겼으면 됐지 뭐. Lalu Kim Suk-ju datang menyapa Sunwo. Suk-ju berkata bahwa ibunya akan menikahi ayah Sunwo. Dan ibunya akan datang menemui Sunwo. Suk-ju menyarankan Sunwo bersikap sedih dan memohon untuk tinggal bersama mereka. 진짜 슬픈가 보다. Namun, Sunwo tidak ingin melakukannya dan bersikap biasa saja. Suk-ju penasaran kenapa Sunwo biasa saja mendengar berita itu. Sunwo pun pergi meninggalkan Suk-ju. 저게 저 아직 여기 있었구나. 너는 무슨 일로? 혹시 자식들 어떻게 사는지 안 궁금해요? 해 잘 있나? 저 이제 진짜 갈 테니까. Saat Sunwo bekerja di minimarket, seorang wanita datang membeli rokok. Dia bernama Kim Pildo, orang yang akan menikahi ayah Sunwo. Kim Pildo berkata bahwa Sunwo Chan sekarang berada di rumahnya dan mereka akan menikah. Pildo juga berkata jika dia sudah mengurus surat pemindahan sekolah Sunwo, Pildo berharap Sunwo bisa menyelesaikan sekolahnya di sekolah yang layak. Ia juga memberikan uang sekolah dan sewa rumah. 제대로 하고 살았을 리가 없고 내 대꾸 너무 안 한다? 어른들 Dengan santai, Sunwo pun berkata bahwa ia hanya perlu datang ke sekolah di awal semester kan. 이 그런다면 그렇게 되더라고요. Pildo pun tersenyum dan berharap Suk-ju bisa lebih baik seperti Sunwo. Namun, sebelum Pildo pergi, Sunwo berkata, jadi, berapa yang kamu tawarkan? Karena Sunwo merasa, Pildo tidak mau tinggal bersama, jadi dia lebih memilih membayarnya. Lalu, menurut Sunwo, lupakan saja, bantuan seperti itu hanya seperti hutang. 궁에서요 그 적정선. Tapi Pildo berkata jika Sunwo sudah berhenti sekolah selama setahun dan Sunwo harus menyelesaikan sekolahnya itu. Sunwo bertanya apa yang Pildo lihat dari ayahnya. Pildo pun hanya berkata dia tidak salah. Sunwo tidak berniat untuk memanfaatkan Pildo, jadi jangan khawatir. 걱정 말고 잘 사세요 두 분. Sekolah pun dimulai dan Sunwo selalu tidur di sekolahan, dia duduk di bangku belakang. Teman sekelasnya adalah Suk-ju dan juga Ju-yong. Ju-yong selalu melihat Sunwo yang sedang tidur. 3개씩 이렇게 묶어볼까? Blur the line between work and 그리고 진짜 가실 겁니까? 라고 녹등 제출해. 조력 보호가 주어를 Setelah pelajaran selesai, Suk-ju menghampiri Sunwo dan membangunkannya, berkata, kamu ada pekerjaan paruh waktu, ayo bangun. Saat bersiap-siap pulang, Suk-ju bertanya pada Ju-yong apa dia sudah memilih fakultas, tapi sikap Ju-yong cuek dan berkata jangan sok akrab. 안지 10년 됐는데 아니거든. 알랬지. 우리 친하잖아. Lalu Jae-young melihat ke arah kursi Sunwo, tetapi Sunwo sudah tidak ada. Kemudian Jae-young bertanya pada Suk-ju apa dia mengenal Sunwo. Suk-ju pun berkata Jae-young lah yang mengenalnya karena dia adalah penggemar Sunwo saat pertama datang. Jae-young pun kembali bertanya jadi ada apa antara kalian. Suk-ju pun hanya berkata bahwa Jae-young lah yang melarang dia bersikap ramah. 아우 저걸. Di rumah saat Jae-young belajar tiba-tiba hidungnya berdarah dan ia pun segera membersihkannya. Sementara itu di kafe, Sunwo memberitahu nomor HP barunya kepada temannya. Lalu temannya membawa kue untuk merayakan ulang tahun Sunwo yang ke-20. 평생 마실 술 다 사준다. Drama kembali ke masa sekarang. Sunwo dan Jae-young sudah berada di kafe.
Teman Sunwo menanyakan kenapa baju Sunwo robek, lalu dia menyapa Jaeyoung. Sunwo pun menyuruh Jaeyoung makan selagi dia menunggu, karena saat ini dia masih bekerja paruh waktu dan dia akan berganti pakaian. Saat Sunwo bekerja, Jaeyoung teringat kembali ketika masih sekolah. Ia sebagai ketua kelas, dia diminta oleh guru mengantarkan formulir cita-cita kepada Sunwo. Jaeyoung pun bertanya pada guru, Sunwo setahun lebih tua, apa dia belajar di luar negeri? Guru menjawab tidak, dan berkata dia sakit dan cuti setahun. Lalu guru memberitahu bahwa rumput di depan itu keluarga Sunwo lah yang mendanai. 하는 거잖아. 어디 가는지? Lalu Jaeyoung pergi ke rumah Sunwo. Namun Sunwo tidak berada di rumah. Jaeyoung pun menunggu sampai Sunwo datang. Saat Sunwo pulang, Jaeyoung mengatakan jika dia membawa formulir cita-cita yang diberikan guru. Lalu terdengar perut Jaeyoung berbunyi. Sunwo pun mengajak Jaeyoung untuk makan ramyeon. 안녕하세요. 반장이에요. Sunwo membuatkan Jaeyoung ramyeon. Jaeyoung sangat menyukai masakan Sunwo. Lalu Jaeyoung membacakan Nuri novel yang ditulis Sunwo sampai Nuri ketiduran. Jaeyoung berkata jika dia menyukai novel yang dia baca karena sangat bagus. Sunwo berkata jika dia akan meminjamkannya. Sunwo juga bilang jika novel itu akan diterbitkan menjadi buku. Jaeyoung bertanya apa itu Sunwo yang menulisnya. Ya, Sunwo ingin buku untuk adiknya tapi semua buku yang ada tidak disukainya. Jadi dia menulis sendiri untuk adiknya. Itu luar biasa sahut Jaeyoung, dia akan membeli bukunya jika sudah terbit. 그런 건가? Dan Jaeyoung juga bertanya kenapa Sunwo selalu bolos. Sunwo hanya bilang di sekolah dia juga hanya tidur jadi tidak ada alasan untuk sekolah karena dia harus bekerja paruh waktu. Lalu Sunwo mengisi formulir yang dibawa Jaeyoung. Sunwo ingin menulis impiannya menjadi George Clooney namun Jaeyoung melarangnya dan meminta untuk mengisi harapan orang tuanya saja terlebih dahulu, namun Sunwo bertanya balik, apa impiannya? Jaeyoung menjawab hakim, jaksa dan pengacara itu permintaan ibunya. Sunwo berkata harusnya Jaeyoung mengisi sesuai keinginannya. Dengan kesal pun Jaeyoung penasaran apa yang dicita-citakannya. Lalu Sunwo menulis kaya, karena dia ingin menjadi kaya. 아부 제발. Saat Sunwo menemani Jaeyoung di halte, Jaeyoung bertanya kenapa Sunwo bekerja paruh waktu lalu Sunwo menjawab untuk memenuhi kebutuhan. Jaeyoung pun mengira Sunwo tadi akan menulis cita-citanya menjadi aktor karena ia sangat terkenal saat kecil. Sunwo berkata ia ingin menulis George Clooney karena dia adalah seorang aktor. Jaeyoung kaget karena dia tidak mengetahuinya karena jarang nonton. 얘기는 관심이 없어가지고. Jaeyoung meminta Sunwo untuk tidak tidur di sekolah atau datang terlambat karena Jaeyoung mencemaskan Sunwo tidak lulus. Sunwo pun berkata sudah lama tak ada orang yang mencemaskannya selain Geon-no yaitu temannya di kafe. 나 형이면 진짜 형이겠다. Drama kembali di masa sekarang. Sunwo membawakan Jaeyoung makanan meskipun ia tidak memesannya. Jaeyoung berkata toko bunga di siang hari dan malamnya kafe. Jaeyoung pun terkesan. Sunwo bilang bahwa sejak usia 20 tahun dia di sini. Lalu Jaeyoung minta ditraktir minuman yang paling enak. 학교 못 나오고 했을 때 어른 같았달까? 허랭할 만한 술 추천. 너 네가 사기로 한 거 까먹었지? Setelah itu Jaeyoung pun pulang. 너 계산 안 했어. 네 건 없어. 야 조심. 야 너. Kembali pada saat sekolah. Teman-teman sekelas membicarakan dan menjelek-jelekkan Sunwo, mereka mengatakan bahwa ia tidak pantas masuk ke sekolah ini dan hanya menurunkan prestasi sekolah. Mendengar hal itu Jaeyoung membela Sunwo. 원비어 퍼뜨리는 거 옳지 않은 거. Karena Sunwo suka bolos dan nilainya jelek. Wali kelas mengatakan agar Sunwo mencoba mengajukan permohonan untuk masuk universitas secara khusus lebih awal karena punya bakat karena memenangkan penghargaan saat masih kecil. 취급하는 거 조금 그러니? 반칙이죠. 그래서 살아. 너 그래도 돼. Di luar Sunwo berkata kepada 수시 Jaeyoung 써보라는데 뭘 굳이? itu sama sekali tidak perlu karena ia sama sekali tidak berniat untuk kuliah. 사람도 있는 거지. Sunwo memberikan Jaeyoung sebuah permen lollipop dan mereka pun terlihat semakin dekat. Sementara itu Jaeyoung memberikan bintang bercahaya untuk ditempelkan di kamarnya Nuri. 천장이나 동생 동선에 맞춰서 Tiba-tiba, Sunwo bertanya kepada Jaeyoung, sebenarnya kamu ingin menjadi apa? Aku penasaran anak pintar sepertimu memimpikannya apa. Mendengar itu sehingga ketua kelas pun menjadi malu dan mendorong Sunwo hingga jatuh. Di tengah jam pelajaran, seluruh kelas fokus mengerjakan soal, sementara Sunwo hanya terus menatap ketua kelas. Jaeyoung lalu menulis di tangannya, mengingatkannya untuk fokus.
Suatu hari, Sunwo berada di ruang guru, di sana juga ada Jaeyung. Lalu kepala sekolah menamparnya dengan keras. Ada rumor bahwa ia keluar dari penginapan bersama seorang gadis. Kepala sekolah tidak memberikan kesempatan untuk menjelaskan sepatah kata pun. Ia langsung men-skor Sunwo dari sekolah. Sunwo pun juga tidak berkata apa-apa, dia pun langsung pergi. Malam itu, Jaeyung pun pergi ke penginapan tersebut. Tanpa diduga, ia bertemu dengan Sukju di sana. 너 선우이 좋아해? 알고 있어 진짜. 웃기면 웃어. 넌 어떻게 Lalu Sunwo datang dan mengira Sukju sengaja membawa Jaeyung ke sana karena rumor tersebut. 이게 왜 궁금해? 얘가 궁금해할 것 같아서. Jaeyung menjelaskan bahwa ia tidak penasaran seperti Sukju, dia sangat percaya pada Sunwo. Jaeyung melihat Sunwo bekerja keras, jadi ia datang hanya untuk memberikan sebotol suplemen. Sunwo pun menjelaskan ia hanya bekerja sebagai resepsionis di penginapan ini, dan menyuruh Jaeyung segera 그런데 잊지 pulang. 말고. Malam itu, Sunwo pulang ke rumah, dan ayahnya sedang menunggunya. Ia mengatakan bahwa ibu tirinya telah melunasi semua utang dan bersedia untuk mengizinkannya tinggal bersama. Sementara itu Nuri bisa dikirim ke panti asuhan. Mendengar hal itu, Sunwo langsung marah dan mengusir ayahnya pulang. Biarkan aku tenang, aku sedang berusaha setiap hari untuk bertahan hidup di sini. 하루하루 붙들어가면서 살고 있으니까. Sesampai di rumah Sunwo pun menangis dan dari tempat tidur Nuri melihatnya. Keesokan harinya, libur sekolah, Nuri meminta Sunwo untuk membawanya bermain ke taman. Lalu Nuri meminta es krim. 먹고 싶어. 웬일로 뭘 사달? Sunwo menyuruh Nuri menunggu dan duduk diam di kursi, lalu ia membelikan es krim. 어디 가면 안 돼? Siapa sangka, ketika ia kembali, Nuri sudah tidak ada di sana. Sunwo dengan panik berlari ke sana kemari, mencari dan bertanya. Ia pun meminta bantuan pengelola untuk menyebarkan pengumuman. Tetapi sampai larut malam, gadis kecil itu belum ketemu. Ketika Sunwo hampir putus asa, seorang petugas kebersihan secara kebetulan menemukan Nuri di toilet. 회장이에요. 얼른 나오셔야 되는데. Ternyata gadis kecil itu sengaja ingin menghilang karena melihat kakaknya kesulitan. Jika aku menghilang, pasti kakak tidak akan terlalu kesulitan. Sunwo berkata, kakak sama sekali tidak kesulitan. Dan sepanjang hidupku, hari ini adalah hari yang paling sulit bagiku. Kamu mengerti? Ketika Sunwo telah sekolah kembali, ia melihat kursi Jaeyung dan duduk di tempat Jaeyung sambil tidur. Jaeyung melihat hal itu dan ia duduk juga di tempat Sunwo dan menatapnya. 이대로 돼. Jaeyung bertanya apa yang akan dilakukan sekarang. Sunwo mengatakan harus mampir ke bank dulu. Jaeyung mengajak Sunwo bermain tapi terlebih dahulu pergi ke bank dulu. 잘 못 놀지도 모르는데. 그 다음에? Dengan bercanda Jaeyung berkata mau merampok bank dan mereka pun tersenyum. Sunwo menarik uang di mesin ATM, tetapi wajahnya murung. Ternyata ibu tirinya setiap bulan masih mengirimkan uang kepadanya. Sunwo berkata kepada Jaeyung ada uang yang masuk setiap bulan tapi aku benci menggunakannya meskipun butuh tapi merasa harga dirinya terluka. Jaeyung pun mengatakan apa gunanya harga diri, dia pun setiap marah kepada ibunya tetap masih menerima uang pemberiannya. Sunwo berkata perlakukan ibumu dengan baik. 화내지 마. 잘해드려. Sekarang pergi karaoke atau warnet. Kata Sunwo, jangan pergi ke tempat itu. Setelah merampok bank, kita pergi ke toko buku saja, sahut Jaeyung. Sesampai di toko buku, Sunwo melihat sebuah pena, Jaeyung bertanya apa kamu suka? Sunwo berkata hanya cantik lalu pergi. 예뻐서. Ternyata buku Sunwo sudah terbit, ia tidak mencantumkan nama aslinya, tetapi menggunakan nama pena Jin Muyong. Itu adalah nama ibunya. Jaeyung pun ingin membeli buku tersebut. 약속했잖아. 돈으로 줘. 엄마 너무 뿌듯하시겠다. Di sebuah taman Jaeyung memberikan Sunwo pena yang dilihat tadi, dan juga 2 buah gelang. Satu untuk membuatnya menjadi kaya, dan satunya untuk harapannya. 두 개. Jaeyung meminta Sunwo menandatangan bukunya dengan pena tersebut.
Sementara Sunwo menandatangani buku, Jae-young malah menggodanya. Aku sangat terhormat bisa ditandatangani oleh seorang jenius, ya kan? Ini adalah pertama kalinya aku berbicara dengan seorang jenius. Bahkan telinga orang jenius memerah. 세워주라. 혼자. Suara dedaunan yang berdesir membuat Jae-young teringat akan suara ombak laut. Lalu ia mengajak Sunwo ke terminal bus dan naik bus untuk pergi melihat laut. Setibanya di sana, mereka berdua melewati sebuah toko bunga di pinggir jalan. Melihat Jae-young senang melihat bunga, Sunwo langsung membelikannya seikat bunga. Mereka berdua dengan gembira berlari ke pantai untuk bermain dengan sangat senang. Sunwo mengakui bahwa ketika berada di sisi Jae-young, ia merasa senang dan tidak lagi memikirkan masalahnya. 꿈꾸는 것 같아. Tiba-tiba, Jae-young mengakui perasaannya bahwa dia menyukai Sunwo, tetapi ia harus fokus belajar jadi ia berjanji akan berkencan setelah masuk universitas nanti. Setelah mengatakan itu, ia memejamkan mata dan mendekat, menunggu ciuman pertama yang manis. Sunwo mencegahnya dan membuatnya kecewa. Sunwo berkata apapun yang dibayangkan saat usia 20 jangan libatkan dia. 나는 빼주라. Lalu Jae-young memberi nomor telepon dan meminta Sunwo menghubunginya. Sunwo pun menolak itu, dan minta maaf tidak bisa menerima Jae-young karena dia membenci dirinya sendiri. 내가 싫어. 나. 만나자는 것도 아니고 우리 20살인데 여기 왜 같이? Sunwo tidak bisa menerima perasaan Jae-young, tetapi juga tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. 아니 뭔 개소리? Lalu Jae-young marah sambil membuang bunga dan 야 pergi. 진짜! 진짜 미안. Sunwo membawa bunga itu pulang, lalu menatapnya. Sunwo hanya bisa mencurahkan isi hatinya kepada Nuri. Ia juga ingin merasakan dunia yang indah meski hanya sekali. Tetapi mungkin tidak akan seperti itu lagi karena waktu sampai lulus sudah tidak lama lagi. Dan Sunwo pun berkata bahwa dia juga menyukai Jae-young. 그 언니 좋아해. Keesokan harinya, tragedi menimpa Jae-young, ia mengetahui bahwa keluarganya akan bangkrut. Ibunya menyembunyikan hal itu karena ingin Jae-young fokus ujian masuk universitas. Jae-young menangis karena segalanya runtuh pada saat yang sama. Ia menyalahkan ibunya karena tidak mengatakan lebih awal, kalau tidak, kemarin ia juga memiliki masalah yang sama seperti Sunwo, tidak berpisah karena keadaan yang berbeda. Meskipun begitu, Jae-young tetap berusaha belajar dengan giat sampai mimisan. Tetapi pada akhirnya ia tidak bisa belajar apapun, ia lalu pergi mencari Sunwo di penginapan. Melihat bosnya yang seorang wanita memanggil Sunwo, Jae-young langsung berpikir bahwa rumor itu benar. Dan uang yang dibilang tidak ingin dipakai dari dia. Lalu Jae-young berkata, kenapa aku tidak diizinkan untuk berciuman? Sunwo berkata jika aku menciummu, apakah kamu akan menurut dan pulang? Tidak tahu, coba saja baru tahu. Setelah mengatakan itu, Jae-young dengan berani mencium Sunwo secara paksa. Gara-gara kamu aku tidak bisa belajar, di buku harianku hanya tertulis namamu, kamu hanya memikirkan urusan belajar. 지금 나한텐 인생이 달린 문제야. Sunwo berkata, kalau begitu, pertaruhkan hidupmu untuk belajar, jangan fokus padaku. Sekarang pulang dan jangan pernah kembali. Jae-young marah dan berteriak, jangan pernah seolah-olah kamu mengenaliku, jangan pernah. Kembali ke masa kini. Keesokan harinya, Jae-young kembali ke kafe tempat Sunwo untuk makan malam dan minum. Sunwo pun bertanya lagi tentang acara yang ditawarkan kemarin. Jae-young berkata untuk apa menanyakan itu lagian Sunwo juga tidak mau melakukannya. 줄은 몰랐어. 다 입맛인 단계분이네. Tetapi belum sempat Sunwo mengatakan apapun. Jae-young sudah pingsan karena mabuk. 너는 몇 마디 나눠보지도 못했네. Lalu Sunwo menggendongnya ke terminal bus. Di jalan, ia terbangun tetapi sama sekali tidak berniat untuk turun. 좋네. 안 괜찮아? 숙취 해소제 사올게. 잠깐만 있어. 어? Tiba-tiba, Jae-young mengaku ia juga penasaran tentang Sunwo, aku penasaran bagaimana kamu hidup. Karena jalan yang kamu tuju begitu gelap.
Sunwo juga mengaku, ia juga penasaran apakah ia kuliah dan mewujudkan keinginan ibunya, dan apakah mereka berdua akan bertemu lagi. Lalu tiba-tiba Sunwo mengatakan persetujuannya untuk menerima tawaran bermain film darinya. Dengan alasan ia akan terkenal dan menghasilkan banyak uang, karena ambisinya adalah menjadi kaya. Jaehyung pun menatap Sunwo. Dan episode 2 pun berakhir.